Shalom, selamat pagi Sobat ICC. Saya Indah, hari ini dalam Buletin ICC akan menyampaikan beberapa informasi seputar gereja ICC. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang untuk jemaat ICC yang baru pertama kali hadir. Kami sangat senang untuk melihat saudara bisa hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mengundang saudara bisa mengambil special gift dari ICC yang ada di meja informasi di lantai 6. Saudara, kita perlu support system dalam menjalani kehidupan. Puji Tuhan, ICC memiliki iClick, yaitu komunitas-komunitas kecil di mana kita bisa saling mengenal, saling menguatkan, dan sama-sama belajar bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Jemaat yang belum tergabung dalam iClick, saya mengundang untuk bisa mendaftarkan diri menjadi anggota iClick yang sudah ada. iClick sendiri dibagi berdasarkan beberapa kategori seperti usia, tempat tinggal, dan status sesuai dengan kebutuhan Anda. Mari saya undang jemaat ICC untuk mendaftarkan diri Anda sebagai anggota iClick. Informasi pertama, kami sampaikan mengenai kelas Discipleship 101, 102, 103, dan 104 yang akan kembali dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024. Melalui kelas discipleship ini dengan materi yang bervariasi di setiap kelasnya, kami mengharapkan jemaat yang terlibat bisa menjadi murid Kristus dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Maka segera daftarkan diri Anda dan bertumbuh bersama melalui kelas discipleship. Informasi selanjutnya, kami mengajak jemaat ICC yang akan melangsungkan pernikahan. Daftarkan diri Anda beserta pasangan bersama-sama untuk mengikuti kelas konseling pranikah. Adapun syaratnya, keduanya sudah dibaptis Islam, tertanam di iClick, dan mendaftar minimal 8 bulan sebelum pemberkatan pernikahan. Ladies, Jumat 20 September nanti ICC Wow akan kembali hadir di IPC Hall dengan tema Discover Your Strength yang akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Teresna. Sama-sama kita akan belajar untuk menggali apa sih yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita bisa memaksimalkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Segera daftarkan diri Anda melalui link yang ada di LED. Jemaat, tidak terasa ya, sudah 1 tahun nih ibadah senior ada di ICC. Nanti di tanggal 21 September 2024 akan ada ibadah first anniversary ibadah senior. Wow. Nah, ibadahnya akan dilakukan jam 10 di IPC Hall dan dilayani langsung oleh Pastor Chandra Sunjaya. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mari jemaat kita sama-sama menyiapkan hati untuk menerima firman dari Pastor Gaby. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan. Terima kasih. Thank you Indah. Wow. Oke, saya mau kasih welcome dulu terlebih dahulu karena saya mendengar banyak bahwa hari-hari minggu-minggu ini, hari-hari ini lebih tepatnya, mulai banyak mahasiswa yang berdatangan ke Kota Bandung. Wow, selamat datang khususnya buat para mahasiswa yang baru pertama kali datang ke Kota Bandung untuk melanjutkan hidup, betul ya? Melanjutkan hidup ke season yang baru. Dan mari kita bertumbuh bersama di gereja ICC ya. Memang kalau mahasiswa itu ibadahnya kita bersama-sama di ibadah umum ya. Kalau misalnya youth itu SMP, SMA. Nah kenapa? Karena kita rindu pada waktu mahasiswa masuk ke ibadah, terutama mereka diperlengkapi untuk mempersiapkan masa depannya, yaitu adalah masuk ke dunia pekerjaan ya. Tapi kita ada komunitas sendiri ya. Selamat datang buat para mahasiswa. Nah nanti yang buat mahasiswa juga yang baru pertama kali datang, kalau ada di antara saudara yang baru pertama kali datang ke gereja ICC, boleh ambil welcome gift juga di bawah. Ada special gift buat saudara. Yuk kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami di sini sebagai anak-anak Tuhan, kami siap untuk menerima benih firman-Mu. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih firman yang ditaburkan pada hari ini benar-benar berakar
dalam kehidupan kami supaya bisa bertumbuh dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Bapak, kami berdoa tidak ada yang terlewatkan satu orang pun yang datang di ibadah kedua hari ini. Benar-benar ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan dalam setiap anak-anakmu di sini. Materaikan firman ini, urapi mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Oke, hari ini kita masih ke dalam seri yang sama di minggu lalu. Ada yang boleh lambaikan tangannya yang minggu lalu datang beribadah di ibadah kedua? Boleh lambaikan tangan? Oke, ya ada 3.000 orang. Nah, judulnya di dalam seri ini kita bahas tentang unwritten chapters. Boleh katakan bersama-sama dengan saya 1, 2, 3. Unwritten chapters, ya. Jadi kalau seandainya saudara sudah tahu, minggu lalu kita banyak membahas tentang kesaksian. Ya, kenapa? Karena setiap kita pasti memiliki yang namanya kesaksian hidup, baik itu kecil maupun itu besar. Tapi seringkali yang mungkin orang lain anggap sebagai kesaksian hidup kalau kesaksiannya itu saya nggak boleh kemana-mana. Yang sering kali orang anggap sebuah kesaksian itu kalau kesaksiannya itu besar atau spektakuler. Jadi seringkali hal-hal kecil yang mungkin terlihatnya penyertaan Tuhannya hanya kecil, dianggapnya selewat begitu saja. Tapi sebenarnya Tuhan yang namanya saudara, yang namanya kesaksian hidup adalah sebuah cerita pribadi seseorang tentang bagaimana Tuhan telah bekerja dalam kehidupan mereka. Ya, pada waktu setiap kali saya berbincang-bincang dengan jemaat, ngobrol banyak, saya banyak mendengar cerita-cerita. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami berkumpul dengan sebuah keluarga, salah satu jemaat kami di sini, tapi udah terbang. Nanti kesaksiannya akan tayang di bulan depan, ya. Di bulan depan ya, saya nggak spill dulu ya. Tapi waktu saya dengar itu, wah ini kesaksiannya banyak banget. Saya bilang, yang mana yang mau digarap? Sampai bingung kan, karena selama kurang lebih 3 jam kita ngobrol, dia menceritakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Sudah di syuting kemarin orangnya sehari sebelum berangkat ke luar negeri. Nanti kita tayang di bulan Oktober. Nah, tapi saya mau garis bawahi di sini bahwa setiap kita itu punya kesaksian. Betul? Ya. Mungkin ada di antara saudara yang dari khotbah minggu lalu sudah mulai bersaksi, bahkan mungkin ke teman dekat atau ke orang yang saudara temui. Ada yang sudah mulai. Oh, ada yang sudah mulai. Oke, yang belum hari ini mulai ya. Oke, ya. Nah, kenapa kesaksian itu penting? Saya review sedikit dari minggu lalu sebagai fondasi. Kesaksian itu bisa melahirkan sukacita dalam kehidupan orang lain yang mendengarnya. Kenapa? Karena ternyata saudara, kesaksian itu tidak hanya sebuah cerita belaka. Bukan hanya sebuah fabel. Tapi yang namanya kesaksian itu mengandung sebuah spirit of prophetic. Kenapa? Karena memang anehnya setiap kali seseorang mendengarkan kesaksian orang lain, ada iman timbul dalam hati orang tersebut. Betul? Ya. Dan yang tadinya orang tidak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Yang tadinya orang sudah tidak tahu harus ngapain, tiba-tiba Tuhan bisa berikan hikmat yang baru ketika ada kesaksian orang lain yang diceritakan dan didengar sama orang tersebut. Nah, cara bekerjanya bagaimana? Yaitu memang Tuhan yang bekerja, bukan manusia yang bekerja. Ya, bilang kanan kirinya itu memang Tuhan yang kerja. Ya, daripada kita sibuk menyelami bagaimana sih Tuhan bekerja, tapi lebih baik kita sebagai
saluran, betul? Sebagai saluran menjadi penyalur, bisa Tuhan merilis powernya. Jadi bisa dibilang saya itu kayak pipa gitu loh saudara. Untuk bagaimana Tuhan bisa menyalurkan kuasanya dalam kehidupan orang lain. Ya, dan oleh sebab itu kesaksian itu tidak hanya diberitakan oleh orang-orang terpilih saja. Tapi kesaksian itu bisa diberitakan oleh bagi dia yang punya pengalaman sama Tuhan. Punya pengalaman sama Tuhan semuanya? Punya? Punya ya? Berarti kita same page dulu ya. Dasarnya sama dulu ya, setiap kita punya pengalaman. Ya, jadi setiap kita bisa bersaksi. Oke. Nah, kemudian kesaksian itu adalah sebuah warisan yang Tuhan berikan. Selain Tuhan menyiapkan berkat dan lain sebagainya, tapi secara khusus firman Tuhan katakan kesaksian adalah heritage. Adalah warisan yang Tuhan berikan sama hidup kita, yang bisa kita wariskan ke orang lain. Bahkan ke generasi yang selanjutnya. Amin. Ya, dan di akhir minggu lalu saya tutup dengan ada sebuah video yang saya tampilkan minggu lalu tentang the ripple effect of testimony. Betapa efek riak gitu ya. Betapa satu kesaksian itu ibaratnya kayak satu tetes yang diteteskan ke dalam sekumpulan air gitu. Kemudian satu tetes itu memberikan gelombang yang baru. Dan luar biasanya kalau tetesannya banyak, gelombangnya akan semakin besar. Nah, itu adalah gelombang kuasa Tuhan, gelombang pekerjaan Tuhan, gelombang kehidupan yang diberikan dalam kehidupan setiap orang. Setiap kali ada satu orang yang bersaksi. Amin. Nah, saya mau lanjutkan saudara di hari ini. Selain kesaksian itu warisan, memberikan pengharapan dan lain sebagainya yang tadi saya sudah ceritakan. Kesaksian itu pada waktu kita bersaksi, kesaksian itu adalah salah satu ekspresi penghormatan kita atas pekerjaan Tuhan sama hidup kita. Ya, jadi ternyata selain kita menyembah Tuhan, kita menaikkan, mengagung-agungkan Tuhan, mengagung-agungkan namanya dalam setiap penyembahan kita. Tapi pada waktu kita bersaksi, itu adalah salah satu bentuk penghormatan kita sama Kristus. Kenapa? Kita baca bersama-sama. Ready? Lukas 17. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-19 saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Berapa orang saudara? 10. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa mereka berdirinya jauh? Ya, karena pada zaman itu orang kusta itu dikucilkan saudara. Ya, jadi orang menurut tradisi Yahudi pada masa itu, orang yang terkena kusta itu bisa dibilang terkena kutukan. Kenapa? Karena jenis penyakit kusta ini menyerang syaraf, menyerang kulit, banyak sekali yang diserang. Bisa dibilang jenis penyakit kusta ini kalau misalnya jarinya ada 5 gitu ya, karena orang kena sakit kusta, jarinya bisa patah 1. Atau mungkin kalau semakin menggerogoti ke tubuh yang lain, bisa semakin parah gitu. Nah, dan kusta ini makanya orang pada masa itu, orang yang terkena kusta itu bisa dibilang terkena kutukan pada masa itu. Jadi orang dan dikucilkan gitu saudara. Jadi oleh sebab itu pada waktu Yesus ada di situ, dia menyusuri Samaria dan Galilea, di situ perbatasan, mereka hanya boleh berdiri jauh-jauh karena memang mereka dikucilkan.
Gak boleh deket-deket dari yang lain. Ya, nah kemudian karena mereka agak jauh, mereka teriak katanya, Yesus Guru, kasihanilah kami, katanya gitu. Ya, ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Luar biasa ya, dari jauh ya. Pada waktu firman Tuhan datang, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, dan pada waktu mereka jalan, mereka jadi tahir. Nah ini saudara, makanya ketika ada firman yang diucapkan oleh Tuhan, ada kuasa yang dilepaskan di situ, Tuhan bekerja. Makanya jangan anggap remeh di dalam setiap firman Tuhan yang saudara dengar setiap hari. Karena ada kuasa dalam setiap firman itu. Saya lanjutkan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Seorang, tadi yang sakit berapa? 10. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang sakit 10, yang terima mujizat 10, yang balik 1. Pertanyaannya, apakah yang 9 orang itu tidak terima mujizat? Terima. Tapi yang balik 1. Lalu Yesus berkata, bukankah orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, ini luar biasa. Gini saudara, Tuhan itu bukan hitung-hitungan. Ya, Tuhan itu bukan hitung-hitungan. Pada waktu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan berkat-Nya, Tuhan melimpahkan mujizatnya sama kehidupan kita. Tuhan bukan hitung-hitungan minta kita balik atau Tuhan kurang dihormati. Tanpa kita menghormati dia, tanpa kita mengucap syukur sama dia, dia udah menjadi pribadi yang nomor 1 lah gitu. Dia pencipta segalanya, tanpa kita menghormati dia dan lain sebagainya. Jadi Tuhan tuh bukan minta bukan minta dihormati gitu. Tapi Tuhan menghitung. Dia bukan minta dihormati, tapi Tuhan menghitung. Kasih karunia-Nya diberikan kepada setiap kita sama semua. Tapi Tuhan menghitung siapa yang balik sama dia. Agak berat nih kayaknya. Hah? Jadi mengkerut semuanya? Hah? Kenapa? Setiap kali firman Tuhan katakan di Roma, Tuhan kasih karunia kepada setiap orang aja berbeda-beda loh saudara. Betul? Yang satu diberikan karunia kepemimpinan, yang satu diberikan karunia untuk memberi, yang satu diberikan karunia untuk berbahasa lidah, yang satu diberikan karunia untuk mengusir dan lain sebagainya. Tuhan kasih karunia-Nya beda-beda, betul? Otomatis Tuhan tahu yang mana yang saya kasih yang ini, yang mana yang saya kasih yang itu. Tuhan tahu saudara. Dia tidak pernah minta kita untuk menghormati dia. Tapi dia menghitung.
Tuhan, Dia yang kembali memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kenapa dibilang penghormatan? Karena di sini saya pernah bagikan ini beberapa minggu yang lalu di ibadah senior. Dia si orang Samaria yang kembali sama Yesus, dia itu tersungkur. Kata tersungkur itu diambil dari kata proskuneo. Proskuneo itu adalah sebuah ekspresi pada waktu kita menyembah Tuhan dengan sikap hormat yang diambil dari tradisi Yahudi. Seorang yang tersungkur, dia itu artinya sedang menghormati orang yang dia ada di depannya dia. Oleh sebab itu, saudara, pada waktu kita datang selain kita bersyukur, dan orang yang kembali menghormati, dia menjadi saksi yang luar biasa buat Tuhan. Tidak hanya kesembuhan yang dia terima, tapi dikatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia juga mengalami tidak hanya menerima mujizat, tapi dia mengalami transformasi kehidupan. Dia juga mengalami transformasi iman. Orang yang kembali. Dan Tuhan mau kita meresponi kasih karunia yang sudah Tuhan berikan sama kita. Amin. Amin. Ya, responi setiap kasih karunia, setiap pemberian yang Tuhan berikan. Jangan hanya jadi penerima saja, tapi jadi perespon kasih karunia Tuhan. Jangan hanya jadi anak Tuhan yang pasif, tapi jadi anak Tuhan yang aktif. Pasif itu gimana? Ya pasif itu ya cuman terima. Seperti tidak meresponi. Tapi Tuhan mau kita jadi pribadi yang meresponi setiap pemberian Tuhan. Amin. Amin. Dan gini, oke, sekarang kita mau bersaksi, mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mau menjadi penyalur, kita mau menghormati Tuhan. Sekarang gini, apa sih yang dikategorikan ke dalam, mana yang sebuah cerita, mana yang kesaksian memang itu adalah pekerjaan Tuhan, mana yang memang hanya cerita bukan pekerjaan Tuhan. Nah, kita kan harus bisa klarifikasi ya, saudara ya. Karena di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang kita ceritakan dalam kehidupan orang lain ada kuasanya. Betul? Karena ada kasih karunia Tuhan yang bekerja di situ. Ya. Tapi kalau hanya cerita belaka, ya hanya cerita aja. Gitu. Sama aja cerita, misalnya tadi saya datang ke sini bersama dengan keluarga saya, suami, anak 2 datang ke sini, kemudian sebelum datang ke sini anak-anak dikasih makan roti, ini cerita. Betul? Ya. Tapi mana yang memang dikategorikan ke dalam kesaksian? Ciri-ciri yang kesaksian boleh dicatat. Yang pertama, cerita itu harus berpusat kepada Tuhan. Pusatnya bukan diri kita sendiri, bukan prestasi kita pribadi, bukan pencapaian kita pribadi, tapi pusatnya kepada Tuhan. Oke? Ya. Yang kedua, cerita itu di dalam nilai-nilai cerita yang dibagikan selaras dengan firman Tuhan. Oke? Jangan sampai pada waktu kita menganggap ini adalah kesaksian hidup kita, tapi ternyata pada waktu kita telaah lebih dalam ke dalam firman Tuhan, ternyata cerita itu bertolak belakang dengan firman.
Karena pernah ada yang seperti itu. Dianggap ini adalah pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata pada waktu digali lebih dalam, ternyata bukan. Ya, selaras dengan firman Tuhan. Nah, inilah yang kenapa setiap kali kita bersaksi atau kesaksian yang masuk ke kami selalu tanya, dasar firman Tuhan apa yang menguatkan kamu di dalam cerita ini? Harus ada dasar firmannya. Oke? Ya. Kemudian yang ketiga, ada pengakuan iman kepada Kristus di dalam cerita kita. Ya, jangan sampai kita cerita tapi kita menolak Kristus di dalam kisah kita. Tapi di dalam kisah kita harus ada pengakuan iman kepada Kristus. Sepakat ya? Yang keempat, ada penyerahan diri kepada Kristus. Maksudnya apa sih penyerahan diri kepada kehendak Tuhan? Misalnya kalau kita sebagai manusia berkehendak anak-anak itu sekolahnya nanti mau ambil jurusan bisnis. Tapi ternyata kalau pada waktu didoakan, pada waktu digali ke dalam potensi anak-anak, ternyata anak-anaknya Tuhan tempatkan ke hal yang lain. Ada penyerahan diri kepada kehendak Kristus. Contoh itu ya. Kemudian yang kelima, mengarah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan pribadi. 5 ciri-ciri itu aja. Selama saudara punya di dalam cerita saudara ada ciri-ciri ini 5, then it's not your story. It's God's story in your life. The unwritten chapters is gaya. Ya, siapa tahu kalau seandainya kita saksikan nih, kita tulis, terbitlah buku baru dari kesaksian hidup kita. Terutama mungkin saudara-saudara yang perjalanan kehidupannya sudah sangat panjang, kalau dibukukan, wah, jadi berkat luar biasa. Kalau by the way, kalau ada yang mau bersaksi, mau menerbitkan buku buat kemuliaan Tuhan, mau dibantu untuk menuliskan, saya mau bantu saudara. Saya mau bantu saudara menuliskan kesaksian saudara. Saya mau. Karena ini adalah cerita Tuhan dalam kehidupan saudara, ini bisa jadi berkat buat orang lain. Dan tim di gereja ICC juga akan tulis. Kita kan punya tim penulis, betul ya? Ini ada beberapa nih tim penulis di sini. Ya, ditulis nanti ceritanya. Kita mau terbitkan. Bukan cerita kita, tapi cerita kehidupan saudara. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Setelah 5 hal ini udah di screening, mana tadi ini ya? 5 hal ini udah di screening, kesaksian itu jadi powerful. Karena setiap kesaksian adalah bukti kemenangan Kristus melawan si jahat. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan apa? Kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saya ulang, mereka mengalahkan dia itu siapa? Si iblis, si jahat, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi dalam setiap kesaksian itu adalah bukti kemenangan Kristus melawan si jahat. Amin. Nah, yang terakhir, cepet ya. Yang terakhir, kesaksian kita menjadi jembatan bagi orang lain untuk menemukan kasih Kristus. Jembatan, saudara.
Mungkin di antara saudara kita sering kita encourage, kita harus menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil. Tapi mungkin di antara saudara ada yang belum menemukan keberanian untuk memberitakan itu. Tapi kesaksian kita itu jadi jembatannya, saudara. Sebelum kita memberitakan Injil. Kan menceritakan cerita kita lebih mudah, betul? Betul? Daripada mungkin memberitakan Injil. Ya, bukan berarti memberitakan Injil nggak penting. Memberitakan Injil sangat amat penting. Dan itu adalah amanat agung. Tapi sebelum kita ke sana kita bisa latih dulu, saudara. Dengan kita cerita kesaksian hidupmu di kampus, di tempat kerja, di keluarga, pada waktu ketemu keluarga besar kumpul, ada yang ulang tahun, di airport, lagi nunggu berjam-jam, lagi boarding, dimanapun saudara berada, cerita. Karena itu adalah jembatan. Yohanes 4 ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Banyak di antara saudara sudah tahu cerita ini, di mana pada waktu itu Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Singkat cerita, perempuan Samaria ini diceritakan, dibukakan kehidupannya oleh Kristus, oleh Yesus, karena dia mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan di situ, dan dia jadi tahu bahwa ini adalah Kristus. Ya, apa yang dia ceritakan kemudian setelah dia mengalami pemulihan itu, dia mengalami transformasi kehidupan itu, apa yang dia lakukan? Dia bersaksi. Dan gak main-main loh saudara sama mulut wanita loh. Hati-hati. Mulut satu wanita satu kota dimenangkan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Coba diangguk-angguk wanita-wanita yang ada, coba. Mulut wanita itu punya kuasa yang luar biasa. Dengan mulut satu wanita satu bersaksi, seluruh kota diselamatkan. Luar biasa ya. Saya loncat ke ayat yang ke-35. Dia bilang gini. 4 bulan lagi, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ini adalah sebuah perkataan yang Yesus katakan ke murid-muridnya yang bertanya-tanya, kenapa sih kok Yesus berbincang-bincang sama sama wanita Samaria? Karena memang orang Samaria itu bisa dibilang agak dipandang sebelah mata pada waktu itu. Karena darah orang Samaria itu bisa dibilang sudah bukan murni dari darah keturunan Yahudi. Tapi dia udah campuran gitu. Makanya kenapa sama orang-orang Yahudi pada masa itu hanya dipandang sebelah mata. Ya. Nah, kemudian tapi Yesus yang Yesus katakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ready ayat 36, ini luar biasa. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, yang lain penuai. Ayat 38 kita baca bersama-sama. Ready? Ayat 38. 1, 2, 3. Terus kamu untuk menuai.
mengutus kamu untuk menuai hasil yang tidak kamu usahakan. Karena ada orang lain yang sudah berusaha terlebih dahulu, tapi mungkin pada waktu saya nggak tahu kenapa begitu mudahnya. Apakah memang sebesar itulah kuasa mulut seorang wanita gitu? Hah? Tapi saya percaya pada waktu si mulut wanita ini dia cerita, mungkin orang-orang di kota Samaria itu udah dengar terlebih dahulu. Udah dengar terlebih dahulu cerita-cerita yang lain. Jadi pada waktu si wanita ini menceritakan benar-benar pengalaman pribadinya dia yang dia baru ketemu, langsung begitu banyak orang yang diselamatkan di situ. Nah ini yang Tuhan katakan, aku mengutus kamu untuk menuai yang tidak kamu usahakan. Karena ada yang menabur, ada yang menuai. Kita tidak pernah tahu saudara kepada siapa kita bersaksi, kepada siapa kita menceritakan kesaksian kita sama orang lain. Mungkin begitu banyak benih yang sebenarnya sudah ditaburkan terlebih dahulu dalam kehidupan orang tersebut. Tapi mungkin pada waktu kita bercerita di situ, kita tuai. Kita nggak tahu bagian kita itu pada waktu itu kita menabur atau ternyata kita jadi penuai. We never know. Tapi yang jelas adalah lakukan bagian kita. 39 dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Saya tambahkan ya. Jadi mulut wanita memiliki kuasa yang sangat besar ketika ada orang lain yang menabur juga dalam kehidupan orang yang lain juga. Kan tadi saya bilang mulut, oh berarti kalau gitu yang bersaksi wanita aja gitu? Tapi mulut wanita, kuasa Tuhan benar-benar menjadi luar biasa ketika banyak yang nabur. Banyak yang pupukin, banyak yang menyiram. Makanya sebuah benih bisa bertumbuh. Satu cerita lagi, terakhir beneran. 1 Tesalonika 1 ayat 8. Karena dari antara kamu, ini firman Tuhan yang Paulus katakan buat jemaat di Tesalonika. Ya, dia bilang karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi ceritanya gini, Paulus itu melayani jemaat di Tesalonika. Ya, nah karena jemaat di Tesalonika ini dilayani sedemikian rupa, atau mungkin ditaburin banyak benih-benih luar biasa. Kemudian si jemaat di Tesalonika ini menjadi jemaat yang aktif, tidak pasif. Artinya apa? Jemaat ini menjadi jemaat yang aktif bersaksi. Karena mereka menjadi jemaat yang aktif bersaksi, jadi kesaksiannya mereka ada ripple efeknya. Yang minggu lalu saya bagikan. Seperti tetesannya ada gelombang-gelombangnya gitu loh. Ya, nah kan ada ripple efeknya ya. Jadi kesaksian jemaat Tesalonika ini tidak hanya jadi berkat hanya di Tesalonika. Tapi firman
firman Tuhan katakan ini juga jadi bergema juga. Ada gemahnya saudara. Di Makedonia dan Akaya. Bahkan tidak hanya Makedonia dan Akaya. Tetapi semua tempat katanya. Kita lihat peta. Ready? Ya, ada peta? Jelas ya? Saya browsing saudara. Tesalonika itu ternyata hanya satu kota kecil. Kelihatan? Tesalonika. Tadi katanya gemaknya kesaksian orang-orang di Tesalonika kedengaran sampai Makedonia. Makedonia adalah wilayah yang lebih besar. Sebuah wilayah tuh. Tesalonika cuma satu kota, betul? Ya. Makedonia itu lebih besar. Ya. Tapi masih dekat lah ya. Ya, Tesalonika sama Makedonia masih dekat lah ya. Tapi firman Tuhan katakan juga tidak hanya di Makedonia dan apa? Akaya. Akaya itu di bawah, saudara. Jadi kesaksian ketika diceritakan seperti itu tidak hanya di satu kota, tidak hanya di satu wilayah, tapi juga sampai turun ke selatan. Dampaknya sebesar itu, saudara. Bahkan seluruh wilayah, kata firman Tuhan. Bukan saya yang bilang, tapi ini firman Tuhan yang bilang. Kalau saudara rindu, benar-benar rindu dipakai Tuhan. As simple as saudara cerita aja apa yang jadi pekerjaan Tuhan. Saudara cerita. Ke teman, ke siapapun cerita aja. Karena dampaknya bisa kayak gitu, saudara. Dan bahkan sekarang mungkin di antara saudara, tapi aku gak pede kalau seandainya aku harus cerita ngomong langsung gitu. Gimana? Zaman sekarang ada media sosial, saudara. Saya survei kaum milenial menggunakan gadget dalam satu hari 3-5 jam. Iya atau iya? Mereka menghabiskan waktu 3-5 jam sehari untuk streaming video, untuk scrolling lihat reels orang, lihat story orang. Dan katanya berdasarkan survei untuk pesan aplikasi instan katanya. Jadi saudara bisa bayangkan, kita bisa cerita kesaksian hidup kita sekecil apapun itu di media sosial kita. Yang orang lain baca bukan hanya sekedar berita-berita yang mungkin malah membuat damai sejahtera orang hilang. Tapi pada waktu kita cerita, tulis ada di media sosial kita, itu bisa membangkitkan iman orang. Dengan satu postingan yang sama. Satu orang katanya berdasarkan survei, satu orang dalam satu hari melihat handphone itu 58-96 kali sehari. Lihat gitu. Seorang 58-96 kali satu hari. Sedangkan Gen Z, siapa di sini yang Gen Z? Gen Z, lihat handphone, ready? Gen Z, 150 kali sehari. Oh, lebih. Dan saudara tahu dampaknya seperti apa kalau
your story you share in your social media. Or your story you share ke orang lain. Kan tadi cerita udah ya dampaknya sebesar itu ya. Tapi kalau dilihatnya share oke lah, simple, yang paling simple cerita di sosial media saudara. Mungkin kalau yang usianya lebih senior bisa cerita ya ke generasi. Tapi gimana nih kalau yang generasinya lebih muda? Saudara bisa pakai sosial mediamu untuk jadi mimbarmu buat ceritakan Tuhan. Dan sekarang saya mau kasih saudara waktu, ada barcode di sini. Kan bingung ya, apa yang mau diceritakan ya? Mungkin saudara sudah kebayang dari tadi, oh ini saya punya kejadian terbaru, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Saudara bisa latihan ya, bisa latihan. Saudara bisa scan barcode ini, saya kasih waktu 5 menit. Ya. Ya di sini ada iCare, boleh iCare boleh berdiri. Kalau seandainya saudara ada yang kesulitan buat share, saudara bisa share cerita buat latihan dulu. Buat kita juga jadi tahu story-nya saudara. Share cerita story saudara, ceritain di situ 1-2 paragraf. Singkat aja. Kalau cuma 1 kalimat, Tuhan baik ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau seandainya saudara bisa ceritakan beberapa minggu yang lalu, waktu itu saya lagi dalam perjalanan pergi ke kantor. Ternyata saya ketinggalan, cerita aja 1-2 kalimat. Saya kasih saudara 5 menit. Oke? Ya? Buat boleh scan ini. Mungkin ada yang kesulitan buat scan, boleh lambaikan tangan. Ada yang kesulitan mau dibantu? Boleh lambaikan tangan kalau seandainya ada kesulitan, karena di sini udah siap iCare di sini untuk membantu saudara. Bahkan mereka juga siap. Nah, ya, benar tuh. Yang mungkin yang di belakang ada yang kesulitan scan, mungkin bisa dibantu sama iCare-nya. Ingat. Ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara, artinya Dia benar-benar melakukannya. Dia gak main-main saudara. When he did, he really did. Saya kasih saudara waktu 5 menit. Boleh tim iPress? Boleh ke depan aja. Mungkin di antara saudara juga jadi ada yang flashback kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ada yang ingat betapa baiknya ternyata Tuhan, ampuni aku kalau aku lupa sama pekerjaan Tuhan yang itu, ampuni aku. Saudara bisa ceritakan di situ. Selama saudara mengisi, boleh dari iPress nyanyikan 1 lagu. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Take your time. Ambil waktu saudara buat cerita. Karena yang saudara ceritakan ada kuasanya di dalam situ.
Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Yang sudah selesai boleh bangkit berdiri. Kalau yang belum, masih ada waktu, tenang aja. Yang sudah selesai boleh bangkit berdiri. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. 1 menit terakhir ya. Yang belum selesai boleh diselesaikan dalam 1 menit terakhir. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Oke, sekarang saya mau mengajak saudara untuk mengambil sebuah tindakan iman. Boleh dikeluarkan handphone yang tadi saudara gunakan buat menuliskan cerita saudara, boleh dikeluarkan. Mari kita angkat handphone saudara yang tadi saudara gunakan buat cerita. Kita angkat ya ke atas ya handphone kita. Tuhan, ini adalah ceritaku. Ini adalah cerita anak-anak-Mu. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih buat setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau bawa cerita ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena segala sesuatunya kami dapatkan dari Engkau dan kami mau kembalikan sama Engkau. It's not about me, it's not about us, it's all about you. Dan kami rindu melalui cerita-cerita yang kami naikkan ini. Nama Engkau semakin dikenal, nama Engkau semakin dimuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami jembatan masuk, supaya ketika ada Injil yang diberitakan di situ, orang-orang bisa menerima Injil tersebut. Dan jadikan kami menjadi penuai-penuainya Tuhan.
dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, di dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan, dalam segala sesuatu yang engkau ceritakan, di dalam setiap benih-benih yang engkau tabur. Setiap saat ini benih-benih itu dialirkan kehidupan di dalam nama Yesus. Dan setiap lumbung-lumbung yang kau kerjakan saat ini diberkati oleh Tuhan. Dimanapun engkau berada, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Hidupmu akan penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengikuti engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan semuanya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.